Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salman Abdurrahman, kelas 3 IF02 dengan nomor induk mahasiswa 230414033. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai tata kelola teknologi informasi berbasis COVID 2019 pada sistem pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka Bandung. Analisis ini dirancang secara sistematis untuk mengevaluasi efisiensi operasional, pengelolaan risiko, serta penyusunan roadmap perbaikan infrastruktur teknologi informasi di tingkat regional. Eh, Universitas Terbuka Bandung merupakan unit pelaksana teknis operasional dari Universitas Terbuka yang kini telah berstatus resmi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Universitas Terbuka menghususkan diri pada penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh berskala besar, yang mengintegrasikan puluhan ribu mahasiswa aktif di seluruh wilayah regional Jawa Barat. Untuk menopang aktivitas akademik harian yang masif tersebut, UT Bandung menerapkan ekosistem hybrid infrastruktur. Sistem ini mengkombinasikan infrastruktur cloud nasional terpusat di Microsoft Azure dan AWS yang terhubung secara real-time ke jaringan VPN kantor daerah melalui interkoneksi serat optik berkecepatan tinggi. Layanan utama dijalankan melalui integrasi 5 sistem informasi kritis nasional, yaitu Sistem Informasi Akademik atau SIA, Learning Management System atau LMS, aplikasi Take Home Exam, sistem pengawasan ujian daring berbasis kecerdasan buatan, dan portal penanganan keluhan Halo UT. Meskipun didukung oleh teknologi yang berskala nasional, observasi yang mendalam mengidentifikasi 10 permasalahan tata kelola TI utama di tingkat regional yang terbagi ke dalam 3 klaster kritis. Yang pertama, pada aspek governance dan SDM. Saya menemukan adanya keterbatasan otoritas operasional lokal dalam pengambilan keputusan taktis darurat. Ketiadaan kerangka kerja audit tata kelola TI internal yang terstruktur di daerah, serta kesenjangan literasi digital pada sebagian instruktur atau tutor eksternal senior. Yang kedua, pada aspek operasional dan layanan. Terdeteksi adanya instabilitas server LMS pada masa beban puncak transaksi. Jeda waktu sinkronisasi data pembayaran perbankan ke sistem SIA yang memakan waktu sekitar 12 hingga 24 jam. Penumpukan antrian tiket keluhan pada portal Halo UT, serta kurangnya kesiapan manajemen perubahan saat peluncuran rilis sistem baru. Lalu ketiga, pada aspek keamanan dan risiko. Terdapat kerawanan celah keamanan akun akibat praktik berbagai kredensial mahasiswa, tingginya alarm palsu pada sistem pengawasan ujian daring berbasis AI, serta ketidakseragaman kesiapan spesifikasi hardware dan kelistrikan di laboratorium komputer milik sekolah mitra. 10 permasalahan tersebut kemudian saya petakan dan analisis menggunakan kerangka kerja COVID 2019 yang kita mulai dari domain tertinggi, yaitu domain EDM yang mempresentasikan tata kelola tingkat atas.
Pada proses EDM 01 dan 02, analisis menunjukkan adanya kekakuan birokrasi akibat kebijakan yang bersifat sentralistik penuh dari pusat, yang membatasi kecepatan respon penanganan kendala regional. Di samping itu, pemanfaatan lisensi kolaboratif perangkat lunak premium belum didistribusi secara optimal karena kendala kompetensi pengguna. Sementara pada EDM 03, 04, dan 05, risiko paling signifikan berpusat pada ancaman integritas akademik akibat maraknya praktik perjokian ujian daring, tingginya beban kerja staf IT daerah yang tidak sebanding dengan rasio jumlah mahasiswa, serta belum tersedianya portal transparansi status ketersediaan server secara real-time untuk meminimalisasi kepanikan pengguna. Berlanjut pada domain APO yang mengatur keselarasan taktis organisasi. Yang pertama, pada proses APO 01, saya merekomendasikan penyusunan dokumen formal Addendum Operating Level Agreement atau OLA mengenai batas wewenang darurat regional. Yang kedua, pada APO 02 perlu dilakukan klasterisasi pemetaan kestabilan sinyal telekomunikasi regional guna menentukan skema ujian yang paling aman bagi mahasiswa di pelosok daerah. Ketiga, pada APO 07, kesenjangan literasi tutor diatasi dengan taktis melalui penyelenggaraan pelatihan intensif wajib eh, yang bertajuk Digital Tutor Bootcamp. Yang terakhir, pada APO 12 dan APO 13, fokus utama diarahkan pada penyusunan dokumen risk register khusus untuk laboratorium sekolah mitra, serta penerapan sistem autentikasi ganda atau multi-factor authentication pada portal mahasiswa untuk menekan adanya kecurangan akademik. Pada domain BAI yang berfokus pada pembangunan dan implementasi solusi teknologi, pertama, saya merekomendasikan penyusunan dokumen formulir kebutuhan sistem regional pada proses BAI 02 untuk mengajukan optimalisasi konsumsi data pada aplikasi pembelajaran kepada pusat. Yang kedua, pada BAI 03, tim TI daerah dapat membangun dashboard pelaporan lokal berbasis Power BI atau Looker Studio yang terhubung ke database bayangan yang disetujui pusat. Ketiga, untuk menjamin keberhasilan transisi teknologi baru pada BAI 05, saya mengusulkan penerapan kerangka kerja manajemen perubahan ADKAR minimal 14 hari sebelum rilis produksi. Sementara pada BAI 06 dan 09 direkomendasikan penerapan SOP standarisasi PC dan penandatanganan kesiapan teknis perubahan laboratorium pada mitra sekitar H-3 ujian, serta pemanfaatan sistem manajemen aset TI digital yang terintegrasi di daerah. Eh, Berikutnya, domain DSS yang menjadi jantung operasional layanan TI harian. Yang pertama, untuk mengatasi ketidakstabilan server LMS pada proses DSS 01, saya merekomendasikan koordinasi implementasi arsitektur kapasitas otomatis atau auto-scaling cloud bersama tim pusat. Yang kedua, pada DSS 02, bottleneck tiket pengaduan Halo UT diatasi melalui integrasi
teknologi AI chatbot untuk penanganan tingkat pertama, serta sistem triase tiket otomatis berdasarkan skala prioritas daerah. Ketiga, pada DSS 03, kendala delay transaksi bank diatasi melalui migrasi sistem sinkronisasi data dari metode batch processing menjadi integrasi real-time berbasis API webhook. Sedangkan pada DSS 04 dan 05, mitigasi diwujudkan melalui kewajiban instalasi perangkat UPS cadangan berkapasitas tinggi di laboratorium ujian, serta mandatori penggunaan token OTP bagi seluruh staf administrasi yang memiliki hak akses krusial. Kemudian, domain MEA yang berfokus pada pengawasan mutu. Yang pertama, pada proses MEA 01, saya mengusulkan pembangunan dashboard pemantauan regional secara real-time untuk mendeteksi dini gangguan akses jaringan lokal di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, pada MEA 02, penguatan sistem kontrol internal dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan peninjauan hak akses berkala atau user access review setiap akhir semester, guna memastikan penonaktifan instan akun staf yang telah mutasi atau tidak aktif. Sementara pada MEA 03, pemantauan kepatuhan eksternal difokuskan pada pengalihan berkas pendaftaran fisik yang sensitif menjadi dokumen digital terenkripsi di cloud untuk memastikan kepatuhan mutlak pada organisasi terhadap amanat Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Berdasarkan hasil pemetaan kuantitatif terhadap 14 proses prioritas COVID 2019 yang dievaluasi menggunakan formula indeks kapabilitas, tingkat kapabilitas rata-rata tata kelola TI di Universitas Terbuka Daerah Bandung saat ini berada pada skor 1,64. Nilai ini mengidentifikasikan bahwa organisasi secara umum berada di level 1 atau inisial yang mengarah ke level 2 manage. Artinya, sebagian besar proses operasional TI di daerah memang telah berjalan dan mencapai tujuannya, namun eksekusinya masih bersifat reaktif, belum konsisten secara sistematis, dan sangat bergantung pada kapabilitas individu staf IT kantor daerah. Target tingkat kapabilitas yang ditetapkan oleh organisasi adalah 3,50, yang berarti berada pada level 3 atau define menuju level 4 predictable, di mana seluruh proses terdokumentasi secara konsisten melalui SOP resmi dan mulai diukur berdasarkan metrik kuantitatif. Penilaian ini menunjukkan adanya kesenjangan atau gap sebesar 1,86 poin. Untuk menutupi kesenjangan sebesar 1,86 poin tersebut, saya merumuskan analisis gap terstruktur dan menetapkan skala prioritas tindakan perbaikan. Skala prioritas high dititik beratkan secara penuh pada 5 area kritis yang berdampak langsung pada kelancaran studi mahasiswa dan reputasi lembaga, yang meliputi proses DSS 01 untuk stabilisasi server LMS dan standarisasi PC laboratorium. Lalu proses APO 07 untuk standarisasi literasi digital tutor eksternal senior. Lalu proses EDM 03 untuk penyesuaian sensitivitas
proctoring AI dan verifikasi manual, lalu proses APO 13 untuk pengamanan sistem administrasi melalui autentikasi ganda. Dan yang terakhir, proses DSS 02 untuk penanganan bottleneck tiket bantuan pendaftaran Halo UT. Sementara prioritas medium difokuskan pada manajemen risiko regional, integrasi webhook perbankan, dan kesiapan transisi sistem. Prioritas low ditetapkan pada adendum regulasi vertikal, penyiapan database pelaporan, dan otomatisasi administrasi pendaftaran. Rencana perbaikan strategis ditata secara sistematis ke dalam roadmap pembangunan tata kelola TI yang berjangka waktu 3 tahun, yang terbagi ke dalam 3 fase utama. Yang pertama, tahun pertama berfokus pada fase kebijakan atau planning and design. Aktivitas utamanya meliputi formulasi dokumen adendum OLA darurat regional, penyusunan register regional, perancangan modul pelatihan digital tutor bootcamp, serta penyusunan draft mitigasi bencana kelistrikan, kelangsungan ujian. Lalu pada tahun kedua berfokus pada fase eksekusi, execution and development. Saya merealisasikan solusi teknis termasuk pengujian auto-scaling server cloud LMS, aktivasi AI chatbot Halo UT daerah, pelaksanaan wajib program sertifikasi tutor, aktivasi MFA akun administratif, serta mitigasi API webhook pembayaran bank. Kemudian pada tahun ketiga berfokus pada fase pengawasan atau optimization and audit. Saya akan melakukan pembangunan dashboard regional berbasis Power BI, audit kepatuhan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP, simulasi pemulihan bencana kelistrikan, serta pelaksanaan audit tata kelola TI formal tahunan berbasis COVID 2019. Selanjutnya, laporan ini memetakan 4 risiko TI paling kritis di lingkungan operasional regional Jawa Barat yang memerlukan langkah penanganan terstruktur. Yang pertama, risiko instabilitas server LMS yang dapat mengakibatkan kegagalan unggah tugas perkuliahan secara massal. Penanganannya diwujudkan melalui penerapan arsitektur auto-scaling cloud. Yang kedua, risiko praktik perjokian akademi EDM 03 yang berpotensi mendelegitimasi reputasi kualitas kelulusan universitas. Mitigasi dilakukan dengan implementasi keamanan autentikasi ganda dan verifikasi wajah biometrik. Ketiga, jeda sinkronisasi pembayaran bank BAI 02 yang memicu kepanikan finansial mahasiswa baru. Mitigasi diatasi melalui migrasi real-time API webhook perbankan. Dan yang keempat, risiko pemadaman listrik lab sekolah mitra DSS 04 saat pelaksanaan ujian online. Masalah ini diantisipasi dengan aturan mandatori penyediaan genset cadangan atau UPS di seluruh lokasi ujian mitra. Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, saya merangkum rekomendasi operasional strategis bagi jajaran pimpinan Universitas Terbuka Daerah Bandung ke dalam 3 klaster waktu eksekusi. Rekomendasi jangka pendek,
sekitar 1 sampai 6 bulan, memprioritaskan penandatanganan adendum OLA wewenang darurat lokal, penyusunan risk register regional berkala, mandatori aktivasi MFA, akun administrator daerah, penyusunan kurikulum tutor bootcamp, serta kewajiban pengisian formulir kelayakan visi lab pada sekolah mitra. Lalu rekomendasi jarak menengahnya pada 6 sampai 18 bulan fokus pada digitalisasi penuh berkas registrasi calon mahasiswa, integrasi AI chatbot Halo UT, migrasi real-time API webhook perbankan, serta mandatori sertifikasi literasi digital tutor eksternal. Kemudian untuk rekomendasi jangka panjangnya pada 18 sampai 36 bulan, pembangunan dashboard reporting regional berbasis Power BI, pelaksanaan audit tata kelola TI eksternal independen secara berkala, simulasi pemulihan bencana kelistrikan, integrasi portal admisi dengan API Dukcapil dan PD Dikti, serta transisi penuh LMS ke arsitektur containerized autoscaling cloud terpusat. Sebagai kesimpulan akhir, penerapan tata kelola TI berbasis framework COVID 2019 di Universitas Terbuka Bandung akan menggeser pola penanganan kendala sistem dari yang semula bersifat reaktif menjadi organisasi yang proaktif, aman, patuh terhadap regulasi hukum negara, serta memiliki standar kualitas layanan akademik yang tinggi. Demikian pemaparan hasil laporan analisis tata kelola teknologi informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.